tidak akan ada kami tanpa pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Tidak akan ada penyembahan ini pagi ini tanpa pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih karena Engkau sudah mengerjakan semuanya untuk kami Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Biar Kau terima penyembahan kami, Kau terima ibadah kami, Kau terima pengabdian kami, Kau terima syukur kami kepadamu Tuhan. Sesungguhnya seberapapun kami berikan kepadamu, tidak akan pernah cukup untuk membalas semua yang Kau lakukan buat kami. Buat setiap hari hati kami ini bersyukur kepadamu dan hanya ingin memberikan yang terbaik kepadamu hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hati anak-anakmu hari ini berpaut kepadamu, melekat hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Buat kerinduan hati kami hanya satu, menyukakan hatimu Tuhan, menyenangkan hatimu setiap saat. Kami sadar ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan, ada banyak kecenderungan yang Tuhan tidak suka. Tapi biar Engkau tolong kami Tuhan, dan lihat dasar hati kami yang paling dalam. Kami ingin berterima kasih karena Engkau melayakkan kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau jadikan hidup kami berubah lagi, makin serupa dengan Tuhan. Kenal Tuhan kami lebih lagi dan hidup seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami mau bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Tidak ada yang boleh terjadi yang di luar kehendak-Mu yang sempurna. Semua yang bukan dari Tuhan disingkirkan. Dan yang lahir dari Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan pagi hari ini permuliakan nama-Mu lewat sabda-Mu sendiri. Roh hikmat, wahyu dan roh pengertian yang kuasai kami. Dan hidup kami sungguh seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati berkata amin. Amin. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Saudara, saya mau ajak kita melihat satu ayat. Hari ini kita akan bicara tentang perjanjian darah atau the blood covenant. Satu ayat Matius pasal yang ke-26, lihat pada ayat yang ke-28. Matius pasal 26, lihat pada ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, blood covenant, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau saudara punya Amplified Bible, Tuhan mengatakan, for this is my blood of the new covenant. Karena inilah darahku, darah dari sebuah perjanjian baru. Dan dikatakan which ratifies the agreement, yang mengesahkan sebuah perjanjian. And is being poured out for many for the forgiveness of sin. Yang telah dicurahkan juga buat banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus berkata bahwa darah perjanjian baru ini ratifies the agreement, mengesahkan yang namanya sebuah perjanjian. Saudara, kalau Anda masih ingat Anda mengalami pengalaman lahir baru, dan yang belum pernah, saya berdoa pagi ini Anda putuskan ikut Tuhan Yesus. Saya masih ingat tahun 79 bulan Maret, ketika pertama kali saya mengalami yang namanya lahir baru. Dalam sebuah KKR saya mengundang Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup saya. Dan saya berikan hidup saya kepadanya. Pada waktu itu yang saya rasakan adalah saya melihat semua yang saya lihat ini berubah. Saya pulang dari tempat KKR,
diboncengin teman saya, dan kemudian saya lewat simpang 5, muter simpang 5. Saya melihat pohon jadi bagus sekali. Saya melihat kota jadi bening, jadi bersih. Saya berkata dalam hati, ada apa ya? Kenapa ketika saya melihat semuanya berubah? Ada yang beda di dalam, ada yang berubah, ada yang damai sekali. Saya berkata, Tuhan, kok sekarang semuanya begitu baik? Itu salah satu pengalaman orang yang mengalami yang namanya born again atau lahir baru. Saudara, sejak saat itu selama 30 tahun lebih, saya ikut dengan Tuhan Yesus, saya abdikan hidup saya kepadanya. Dan saya jalani kehidupan dengan Tuhan. Saya bersyukur dengan apa yang Dia anugerahkan. Saya menikmati hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Seakan-akan rasanya tidak cukup layak apa yang selama ini saya berikan kepadanya. Tidak cukup banyak apa yang selama ini saya korbankan. Karena saya berkata, Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Tetapi sekalipun demikian, rupanya pengertian saya juga belum seutuhnya seperti yang Tuhan mau katakan. Seringkali kita ikut Tuhan dengan iman dan itu baik sekali. Tapi biarlah kita juga ikut Tuhan dengan pengertian dan pewahyuan yang daripadanya. Sebab ada orang berkata, sudahlah, enggak usah ngerti, enggak apa-apa. Yang penting mari kita jalani. Tapi Alkitab berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Hari ini saya mau tunjukkan ke saudara minimal 7 hal sebenarnya, minimal. Apa yang sebetulnya disebutkan dengan the blood covenant atau perjanjian darah. Dan itu yang Yesus berikan buat kita hari ini 2000 tahun yang lalu. Ketika Dia mencurahkan darahnya buat Anda dan saya. Pertanyaannya adalah seberapa kita mengerti pengertian daripada blood covenant itu. Saya berdoa pagi hari ini, saya ingin mencoba menjabarkan dengan apa yang saya bisa, supaya Anda mengerti bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat ajaib sekali buat kita. Saya berdoa setelah Anda punya pengertian ini, cara berpikir, cara bertindak kita, cara hidup kita dengan Tuhan akan total berubah. Karena Anda menghidupi apa yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda mempelajari akan kehidupan di zaman lalu, bukan hanya ada untuk orang Yahudi sebenarnya. Maka kalau saya tarik garis besarnya, paling tidak ada 7 hal di depan ini yang harus dan akan terjadi ketika seseorang dengan orang lain mengadakan yang namanya perjanjian darah atau blood covenant. Dan begitu mereka mengerjakan perjanjian darah itu, mereka menjadi blood brothers, saudara yang satu darah, walaupun mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Dan di zaman lalu perjanjian darah ini artinya begitu besar dan bahkan segala-galanya. Di antara semua perjanjian yang lain, salah satu yang paling hebat dalam kehidupan mereka adalah yang namanya perjanjian darah. Dan kabar baiknya, Yesus melakukannya bersama dengan kita. Nah, apa yang terjadi pada waktu terjadi perjanjian darah? Saya minta tolong geser manekin ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Jangan ditertawain, ini serius sekali saudara. Oke, stop. Terima kasih. Kemarin ini ditaruh di green room. Semua orang yang masuk kaget saudara. Dikira ada malaikat di depan mereka. Mengejutkan sekali. Kenapa saya mau pakai ini? Saya mau tunjukkan ke saudara. Saya harap apa yang Anda lihat akan tercerna dengan kuat di roh saudara. Amen. 2 orang sepakat berkata, kita akan punya blood covenant, perjanjian darah. Maka sebelum terjadi pertumpahan darah atau darah mengalir, sebelum itu, hal yang pertama akan dilakukan adalah mereka akan bertukar jubah.
Dan jangan dipikir bahwa ini sesuatu yang kelihatannya sepele. Sama sekali tidak. Kalau Anda membaca di Alkitab, tidak usah saya tunjukkan ayatnya karena waktu. Kalau Anda membaca di Alkitab, Yonatan dan Daud pernah melakukan itu. Yonatan memberikan jubahnya kepada Daud. Dan yang ajaib Alkitab berkata, sejak Daud memakai jubahnya Yonatan, firman berkata, maka Tuhan memberkati Daud sehingga dia berhasil. He made David prosper. Yang pertama. Dan yang kedua, Alkitab berkata, dan Daud and David behave wisely. Dia bersikap bijaksana sejak dia terima jubahnya Yonatan. Sebab jubah ini menunjukkan seluruh kepribadian dari orang yang memiliki jubah itu. Ketika diserahkan ke Daud, maka perilaku seorang pangeran, seorang anak raja masuk ke hidup Daud. Kalau Anda membaca cerita tentang Elia dan Elisa misalnya, satu hari Elia akan terangkat ke surga. Dia tanya kepada Elisa, apa yang kau mau? Dia berkata, beri kepadaku 2 bagian daripada rohmu. Yang sebetulnya dia minta adalah hak kesulungan. Satu hari Elia berkata kemudian, kalau engkau bisa melihat aku terangkat daripadamu, maka itu akan terjadi, kalau tidak, tidak akan terjadi. Ketika Elia dibawa naik ke atas, Elisa berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dan tiba-tiba dia melihat Elia disambar naik, dan jubahnya jatuh. Dia koyakkan jubahnya sendiri. Dia pakai jubah Elia. Kemudian dia menyeberang Yordan. Dia pukul Yordan dengan jubah Elia. Dan terbelah. Ketika bertemu dengan rombongan nabi, semua nabi berkata, roh Elia hingga pada Elisa. Dan mereka semua tersungkur. Saudara bayangkan sekarang, di hadapan saudara adalah Tuhan Yesus. Dengan semua kemegahan dan keajaiban yang dia miliki. Dengan segala kemuliaan dan keagungan yang dia punya. Dan dia yang menawarkan kepada kita. Kita gak punya nilai tawar, saudara. Dia yang menawarkan kepada kita. Nah, maukah engkau dengan aku punya perjanjian darah, blood covenant? Lalu kita bilang, Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Dia berkata, kita tukar jubah. Kita tukar jubah. Anda harus lepaskan jubahmu. Dan Tuhan dibantu malaikatnya melepas jubahnya. Dan dia harus berikan jubahnya kepada saya. Saya lepas jubah saya. Tuhan lepas jubahnya. Saudara mengerti? Saya harus lepas. Tolong jubah saya dikenakan, karena kalau tidak, tidak sah. Terima kasih. Gitu-gitu lumayan, saudara. Saudara bisa bayangkan Tuhan pakai jubah saya pakai jubahnya. Anda tahu Bartimius yang buta, untuk sebuah perubahan hidup, dia harus lepaskan jubahnya. Dan sejak hari itu dia memakai yang berbeda. Perjanjian darah dimulai dengan ketika Tuhan berkata, aku lepas yang aku punya. Aku minta yang kau punya. Seluruh hidupmu berikan kepadaku. Seluruh hidupku aku berikan kepadamu. Saudara tahu, sejak itu saya berjalan. Saya pakai jubah Tuhan. Saya pakai jubahnya. Anda juga sedang pakai jubahnya. Coba pikir. Banyak orang tidak tahu, berkata, buat apa Pak? Ini bagian pertama dari perjanjian darah. Tapi bagian kedua,
tukar sabuk. Maaf, demi supaya tidak melorot, saya tidak lepas sabuk saya. Tapi Tuhan punya sabuk. Sabuk saya berikan kepadanya. Sabuknya dia berikan ke saya. Tolong malaikatnya yang pakaikan. Kalau bukan nyuruh anak saya gemetar, nanti orang pingsan geblak. Tunggu sebentar. Oke, pasangin yang komplit. Sabuk Tuhan itu bukan mereknya Belly, bukan merek Cina apa itu namanya, saya nggak tahu. Bukan sekali dipakai karaten, enggak saudara. Apa yang hebat dari sabuk Tuhan? Sabuk Tuhan makanya lama. Apa yang hebat dari sabuknya sebetulnya? Saya mau tunjukkan ke saudara. Sabuk Anda nggak ada apa-apanya. Paling-paling HP itu yang nyantol di situ, iya toh? HP Cina lagi. Sabuk Anda ada apanya? Coba semua pegang sabuknya. Lihat, Anda punya apa di sabukmu? Nggak ada toh? Nggak ada. Tapi zaman dulu, ketika seorang pangeran atau orang yang bangsawan memakai sabuk, sebetulnya sabuk ini bukan sekedar sabuk. Di dalam sabuk itu tempat dia taruh pedang. Saya ambil yang gede supaya Anda lihat. Gini kok, wedibik setan saudara. Bayangin. Jangan kenceng-kenceng nanti melorot. Saya sudah begini Anda lupa tidak bertobat, kebangetan saudara. Tak rendam dengan tumen bener. Butuh kerja keras untuk Anda nikmati sabuk Tuhan. Tapi ini bagian daripada perjanjian darah. Dia berikan jubahnya, saya berikan jubah saya. Tapi kemudian dia berikan sabuknya. Dan dalam sabuknya itu yang pertama Anda perhatikan, sebentar saja nanti harus dilepas lagi setelah ini. Percayalah ini berat sekali. Ada pedang. Tuhan berkata, nak, karena engkau anakku, ada pedang roh dalam hidupmu. Ada senjata aku berikan kepadamu. Ada pedangnya. Sehingga setiap kali engkau berteriak, demikianlah firman Tuhan, akan ada kegoncangan yang luar biasa di alam roh. Sebab pedang Tuhan ada di pinggang saudara. Matamu tidak melihat hari ini, tapi itu that's the way it is. Itu kenyataannya. Tapi yang kedua, ini mungkin Anda tidak terlalu tertarik, tapi yang kedua saya tahu Anda akan tertarik. Di dompet, di pinggang sabuk Tuhan ini, tempat nyantolin, tempat duit. Lihat, gede nih karuan gini. Bayangin saudara, di pinggangnya itu ada tempat nyantolin duit. Dan percayalah, dompet saya dibandingkan dengan dompetnya Tuhan, tidak ada apa-apanya. Apa isinya? Nggak ada isinya. Wih, uang emas. Siapa yang mau duitnya Tuhan? Sudah kuduga saudara. Tuhan tidak hanya memberikan duitnya. Kok dibuang Pak duit? Orang kaya. Saya tidak bawa dompet saya sendiri. Saya bawa kantong duitnya Tuhan. Anda tahu blood covenant ketika dia berkata, inilah darah perjanjian baru. Yang pertama saudara diajak tukar jubah. Yang kedua dia berkata, ikat pinggangmu berikan kepadaku Tuhan. Sudah hampir putus Tuhan ikat pinggangku. Sudah dibolongi terus karena tambah lama perutku tambah gede. Tuhan berkata, tidak masalah nak.
aku ganti dengan sabuk ikat pinggangku. Dan di dalamnya ada pedang dan ada kantong duit seperti ini. Tolong dilepas, berat sekali ini. Nanti saya pakai lagi. Amen, saudara. Bayangkan bagian daripada blood covenant. Bayangkan setiap kali kita perjamuan kudus, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa inilah yang terjadi sebenarnya. Ini bukan sekedar kebiasaan kita hanya perjamuan. Tetapi perhatikan baik-baik. Itu bagian daripada Dia mengajak kita bertukar jubah. Kemudian Dia ajak kita bertukar ikat pinggang. Anda lihat tadi bahwa sebetulnya bukan sekedar sesuatu yang gampang. Bahkan ketika Daud pakai jubahnya Yonatan saja, perilakunya berubah. Sejak kita lahir baru, hidup lama kita diganti dengan hidup yang baru, Dia berikan ke kita jubahnya. Itulah sebabnya orang yang lahir baru berubah perilakunya. Lalu kemudian Dia berkata, nak, tidak cukup dengan jubah saja. Aku berikan ikat pinggangku. Pada waktu Anda terima ikat pinggangnya, pedang ada di pinggang saudara, tapi pundi-pundi keuangan itu juga diberikan dalam hidupmu. Itu sebabnya Dia berkata, aku datang untuk memberi kalian hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu perjanjian darah. Tapi kemudian yang ketiga, ada hewan yang dipotong. Kalau Anda membaca di kitab Kejadian, Tuhan buat perjanjian darah dengan Abraham. Ada lembu seperti ini yang dibelah dua. Ada kambing yang dibelah dua. Ada domba jantan yang dibelah dua. Ada juga burung merpati. Dan Tuhan itu sebetulnya berjalan di tengah-tengah daripada potongan hewan. Tapi zaman dulu kalau dua orang buat akan blood covenant, mereka jalan di tengah-tengah potongan dua bagian binatang itu. Tapi mereka jalannya nggak begini, saudara, nggak. Mereka jalannya aneh sekali. Mereka jalan di tengah-tengah darah itu, mereka jalan dengan membentuk akan angka 8. Dan firman berkata angka 8 artinya new beginning, sebuah awal yang baru. Nangkep saudara? Dia berikan jubahnya, seluruh kepribadiannya, sejak itu mulai menguasai kita. Makanya kita dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Tapi yang kedua, Dia berikan ikat pinggangnya. Anda dilengkapi dengan senjata dan dengan pundi-pundi berisi uang dan harta. Itu yang membuat kita anak Tuhan semestinya hidup dalam kelimpahan Tuhan yang luar biasa. Tapi kita nggak punya pengertian ini. Saudara, kalau Anda punya BB, ada orang-orang yang simple penggunaannya seperti saya. Saya nggak menggunakan banyak, sehingga di dalamnya kecanggihannya itu saya nggak tahu. Nah, kalau saya tidak tahu, semua kecanggihan di BlackBerry saya tidak bisa saya manfaatkan. Mengapa kita perlu kembali kepada pengertian dasar supaya Anda tahu yang engkau terima dari Tuhan sebenarnya luar biasa. Ya kan? Ada teman saya hamba Tuhan, setiap 3 bulan sekali ganti BB. Tapi dia nggak bisa pakai. Bahkan SMS juga nggak bisa. BB-nya canggih terbaru,
hanya mau telepon. Di luar telepon nggak bisa. Maka diajari, oh ini bisa untuk email, bisa untuk ini, bisa untuk itu. Dia bilang, aku rak perlu. Tapi ketika dikatakan Anda perlu, aku nggak bisa. Begitu dia berkata aku nggak bisa, artinya dia tidak pernah mempelajari, tidak mau belajar, maka semua kecanggihannya tidak berlaku. Pertama dia berikan jubahnya, kemudian dia berikan pedang dan pundi-pundi uangnya bersama dengan ikat pinggangnya. Anda harusnya perkasa dan diberkati hidupmu. Karena itu sudah ada dalam hidup saudara. Saya mau pagi ini diaktifkan dalam nama Yesus. Lalu kemudian korban. Mereka jalan membentuk angka 8. New beginning. Sebuah awal baru dalam kehidupanmu. Dan yang berikutnya ini ajaib. Mereka goreskan pisau di telapak tangan mereka. Dan seringkali bukan hanya di sini, tapi di awal, di telapak tangan ini, digores dengan pisau yang tajam. Darah keluar. Lalu dua-duanya saling pegangan, digosokkan darah dengan darah. Dan mereka berkata, kita satu darah mulai sekarang. Saudara, apa yang terjadi sebenarnya? Dengarkan baik-baik. Di beberapa bagian dari tradisi mereka, bukan hanya di telapak tangan, mereka memberi tanda lagi dengan luka lain, entah di lengan, entah di tangan. Mereka taruh gores lagi, goresan tertentu, darahnya keluar lagi. Apa yang terjadi, saudara? Ini dahsyat sekali. Setelah mereka lakukan semua, mungkin mereka berpisah. Yang seorang mungkin nggak terlalu gede badannya, biasa. Yang satu mungkin gede dan kekar. Yang kurus ini jalan, dicegat sama orang iseng. Ditantangin, lo berani sama gua. Maka yang kurus ini melihat musuh yang lebih gede. Dia senyum, dia berkata, kenapa tidak? Begitu mau berantem, dia tunjukkan tangannya, dan dia tunjukkan lengannya. Dia berkata, sebelum kamu berantem dengan aku, lihat, kamu tidak sedang berantem dengan satu orang, lu sedang berantem dengan 2 orang. Lu bunuh aku hari ini, my blood brother akan kejar kamu sampai ke liang kuburmu. Berhenti, saudara. Kalau Anda jalan, ada gangguan apapun, seharusnya kau mulai hari ini berdiri berkata, kunyuk, lo nantang gua. Anda lihat, engkau berkata, nih darah Tuhan. Ingat di Golgota 2000 tahun lalu, aku punya blood brother. Lu mau ngelawan gua? Ayo. Tapi aku ingetin kamu. Ini kayak film Cina kuno, kalau perang itu mesti mengingatkan lawannya. Lu gua ingetin ya, bukan hanya berhadapan dengan aku. I have my blood brother. Dan yang ini tidak ingin akan kamu hadapi. Dan kau berkata namanya Yesus. Paulus satu hari dalam surat Galatia dia berkata, jangan ada lagi orang yang menyusahkan aku. Sebab di dalam tubuhku, aku punya stigmata, aku punya tanda bahwa aku milik Kristus. Dia mau berkata, ada blood covenant antara aku dengan Yesus. Sudah sampai ke fisik nih. Aku teraniaya karena namanya. Darahku mulai ditumpahkan karena namanya.
Dan dia mau tantangin orang dan dia berkata, don't mess up with me. I have Jesus. Tidak ada yang berani menyentuh hidupmu. Itu yang Anda nyanyi itu loh. Setan ora doyan, demit orang dulit, saudara. Anda jalan dengan otoritas Tuhan. Sebab ada tanda di hidup saudara. Seringkali pada orang-orang tertentu Tuhan izinkan hidupnya seperti mengalami suatu masa aniaya. Mungkin fisiknya tidak dilukai, tapi dalamnya digores sangat dalam. Dan dia tahu itu bagian daripada blood covenant. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda nangkep itu. Setiap kali kita makan, minum tubuh dan darahnya, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Dan dia berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Sejak hari itu, kalau Anda angkat cawan, bahkan tiap hari dimanapun engkau buat perjamuan bagi hidupmu, beberapa orang melakukannya setiap hari. Kalau engkau angkat cawan itu, engkau bisa berkata, setan, ada perjanjian darah antara aku dengan Yesus. Engkau melawan aku, engkau sekaligus melawan dia. Kalau itu masuk dalam hidup saudara, saya mau berkata buat Anda, sesuatu akan mulai terjadi dalam kehidupanmu. Sebab engkau mengerti hakmu itu apa di hadapan Tuhan. Yang pertama dia berikan akan pribadinya, dia berikan senjata dan berkatnya, dia memberikan kita new beginning, maka dia berkata dia memberikan tanda. Dan Yesus sampai hari ini, lubang di tangan, kaki dan lambungnya tidak tertutup lagi. Sebab itu tanda. Mengapa setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia panggil Thomas, dia berkata, ini masukkan jarimu di lubang pakuku ini. Masih ada. Dan sampai hari ini saya percaya, tidak pernah ditutup, tetap dibiarkan lubang. Sebab Tuhan dengan bangga dia berkata, aku membuat perjanjian darah dengan anak-anakku. Siapa yang percaya ada perjanjian darah antara engkau dengan Tuhan Yesus? Kalau Anda ke Liverpool, ada klub sepak bola, dan mereka berkata, you'll never walk alone. Kamu tidak akan pernah jalan sendiri. Begitu pemainnya masuk di lapangan bola, supporternya akan teriak, you'll never walk alone. Ada ribuan orang akan teriak buat engkau. Yesus berkata, you'll never walk alone. Ketika engkau sendiri, engkau berkata, aku tidak jalan sendiri. Yesus berjalan bersama dengan aku. Ada blood covenant antara aku dengan dia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah ini mereka saling bertukar nama. Saling mengambil, memakai nama saudaranya. Dan saya mau tunjukkan di Alkitab ada banyak ayat. Mengapa nama Abram dirubah menjadi Abraham? Sebab Abram, dia ambil nama Yahweh, Yehova. Dari Abraham ditambahkan dengan nama Yehova menjadi Abraham. Sarah, dia ambil nama Yehova, Yahweh menjadi Sarah. Yakub, tukang jegal, penipu itu, dirubah namanya oleh Tuhan jadi Israel. El-nya itu Elohim, masuk ke namanya. Sedang Tuhan, bayangin, Tuhan mengambil nama manusia jadi namanya.
Sebutannya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ngerti saudara? Tukar nama. Ini bukan tukar kartu nama, tukar nama. Yesus disebut anak manusia, Son of Man. Kita disebut anak-anak Allah. Ada bagian kita yang dia ambil, ada bagian namanya yang dia berikan ke kita. Saudara bisa membayangkan nggak itu? Itu efeknya besar sekali. Dan saya beritahu Alkitab memang mengatakan ada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sayang Alkitab tidak ditulis zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada 4 namanya, Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Allah Petrus Agung. Saya nggak tahu dengan nama saudara ada atau tidak. Tapi saya mau cerita sebuah pengalaman beberapa tahun lalu. Saya tidak menganjurkan Anda melakukan yang sama. Ini hanya seorang oma yang kecepit sebetulnya. Oma ini punya cucu laki dan pada waktu itu sudah tengah malam. Panas, demam tinggi sekali. Dibawa ke dokter, dikasih obat, gak mau turun panasnya. Didoakan, gak mau turun panasnya. Mau hubungi saya, sungkan, sudah tengah malam. Saudara tahu dia berdoa apa? Dalam keadaan ketakutan, desperate. Sekali lagi ya, saya tidak menganjurkan Anda meniru ini. Nanti dikira saya mengajarkan yang sesat lagi. Dalam keadaan kecepit. Dia teriak, Tuhan Allahnya Pak Petrus, sembuhkan cucu saya. 5 menit kemudian waras saudara. Kenapa Tuhan tidak marah? Sebab memang dia ambil nama saya jadi namanya. Anda bisa teriak, Tuhan Allah dari Cahyo. Anda bisa teriak. Dan Tuhan tidak malu berkata, sopo GR gue. Tidak saudara. Dia berkata ya. Dia taruh namanya di kita. Dia ambil nama kita. Anda anggap itu? Di firman kalau Anda baca itu. Tuhan yang sering mengubah nama orang. Sebab dia ingin terjadi seperti ini. Bagian daripada blood covenant. Kenapa kita disebut di Antioquia sebagai orang Kristen? Kata Kristen artinya Christ-like. Orang yang seperti Kristus. Nama Christ, Kristus masuk jadi identitas kita hari ini. Orang berkata Kristen lu, yes. Christ in me. And I am in Christ Jesus. Namanya masuk ke kita. Amen saudara. Dan itu powerful. Saya beri contoh paling gampang. Kita punya presiden, Pak SBY. Beliau punya nama. Anda punya nama. Tiba-tiba kalau Anda memperkenalkan dirimu, nama saya Cahyo. Biasa. Saya Cahyo Yudhoyono. Waduh. Berat ini. Berat. Tambahan nama di belakang itu berat. Kalau nama depan, orang berkata, teman kita yang dulu nakal di SMA kan. Begitu dia bilang kenalkan. Kalau di luar negeri, dia tidak berkata, my name is Cahyono. My name is Yudhoyono. Waduh. Presidennya wong 250 yuto ini berat ini dilawan saudara. Nama itu powerful. Saya percaya hari ini kalau ada di telepon istana, tolong
menghadap sekarang, wah mules langsung. Kebaktian perjamuan titip saya langsung kabur saudara pasti. Sebab nama itu powerful sekali. Dan nama itu diberikan ke saudara. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Masuk ke hidup. Powerful. Saya mau ulang lagi, dia berikan akan hidupnya seluruh pribadinya. Dan kita jadi ciptaan baru. Tuhan memberikan Anda ikat pinggangnya, pedangnya di situ, pundi-pundi hartanya di situ. Hewan korban jalan di tengah-tengah perjanjian itu membentuk angka 8, new beginning. Darah disatukan, ada bekas luka sehingga orang tidak pernah bisa menyentuh hidup kita karena kita berkata, jangan berani-berani kau berurusan dengan aku. Aku punya blood brothers. Dia ambil nama kita jadi namanya. Dan namanya masuk ke hidup kita. Nangkep saudara. Yang terakhir, ya bukan yang keenam. Dia berikan kepada kita. Mereka makan roti dan minum anggur. Saudara, dua terakhir, sebuah pengesahan yang luar biasa. Pertama kali saya baca, seseorang diberi roti dan anggur, bukan pada waktu menjelang kematian Yesus. Tapi pada waktu itu Abraham baru selesai perang. Dia disambut Raja Sodom di lembah raja, lembah Syawe. Dan tiba-tiba datang Melkisedek, yang Alkitab berkata tidak berayah, tidak beribu. Dia imam dari Tuhan yang maha tinggi. Dia menyambut Abraham dengan roti dan anggur. Dan saudara tahu, begitu Abraham terima itu dan diberkati oleh Allah El Elyon, baca di Alkitab, maka Abraham mengembalikan 1/10 dari semuanya. Saya mau ulang lagi. Dia berikan akan hidupnya, kita jadi ciptaan yang baru. Dia lengkapi dengan senjata dan kekayaan dan berkatnya. Kita mulai menikmati akan new beginning, sebuah kehidupan yang baru. Ada perjanjian darah, ada tanda luka yang setiap kali orang melihatnya, orang sadar bahwa itu artinya dia bukan orang yang berjalan sendiri. Saya baca sebuah kisah menarik tentang seorang misionari bernama Stanley. Dia orang dari Eropa dan dia masuk ke pedalaman Afrika memberitakan Injil. Sebetulnya fisiknya sudah tidak terlalu sehat dan dokter mengatakan kamu harus sering minum susu domba. Nah akibatnya kemana-mana dia pergi, dia bawa domba yang gemuk yang bisa diambil susunya untuk dia minum. Suatu hari dia bertemu dengan sekelompok suku yang ganasnya luar biasa, terkenal kejam dan luar biasa menyeramkan. Lalu kemudian hampir saja grupnya dibantai oleh suku ini. Tapi singkat cerita, seseorang mencoba memediasi, mendamaikan, dan mereka sepakat untuk dibuat namanya perjanjian darah. Ini berlaku di banyak benua di seluruh dunia sebenarnya. Dan pada waktu itu Stanley berkata, buat apa darahku dicampur dengan darahnya? Tapi nggak ada pilihan. Kalau tidak mau berdamai dengan cara itu, dia akan dihabisi. Maka mereka mengadakan ritual blood covenant. Nah sebelum darah dicurahkan, ditorehkan dan dilukai tangan mereka masing-masing, kepala suku ini memperhatikan domba gemuk yang dibawa oleh Stanley. Dan dia berkata, bagian daripada perjanjian kita adalah berikan domba gemukmu kepadaku. Stanley bilang, tapi ini hidupku, ini buat kesehatanku. Kepala sukunya berkata, tidak kau serahkan,
aku batalkan semua perjanjian sebelum kita melakukannya. Dan akhirnya tidak ada pilihan, domba itu diserahkan ke kepala suku dengan hati berat. Dan kepala suku berkata, sebagai gantinya aku beri kamu tombakku, katanya. Stanley berkata, gua lagi mengkhotbahkan kabar damai, bukan kabar perang. Buat apa gua bawa tombak? Tapi apa boleh buat, dia toh terima juga akan tombak pemberian kepala suku. Saudara, Anda tahu dalam cerita itu saya persingkat. Dalam waktu hanya beberapa hari kemudian dia sadar apa yang dia bawa. Sebab kemanapun dia pergi, orang Afrika di pedalaman lihat tombak itu tersungkur nyembah dia semua. Dan dia tertawa dengan berkata, tidak ada yang melawan aku. Begitu mereka tersungkur, dia berkata, kamu harus terima Tuhan Yesus. Diajari soal Tuhan, dan suku demi suku di Afrika balik dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Apa itu, saudara? Blood covenant. Tuhan berikan kepada kita begitu banyak. Itu ada pada saudara. Bukannya akan ada, sudah ada dalam hidupmu. Aktifkan, saudara. Anda akan jalan dengan confident yang luar biasa. Tapi kemudian, seperti Melkisedek, dia tawarkan roti dan anggur. Sebetulnya di masa lalu, itu merupakan perjamuan buat raja-raja. Tapi respon Abraham, saya pernah bicara ke saudara kan, adalah dia kembalikan 1/10 dari semuanya. Tanda bahwa engkau mau terima semuanya ini, di titik ini engkau berkata, ya Tuhan, perpuluhan bukan pajak, ingat itu. Bukan pungutan, tapi sebuah tanda bagian kita. Dia berikan tubuh dan darahnya. Maka dia berkata, aku tidak minta banyak, 1 di antara 10. Simbol dari seluruh yang kau punya, berikan kepadaku. Kalau Anda berhenti di titik ini, kau berkata, tidak Tuhan, aku tidak akan melakukannya. Seluruhnya ini selesai. Banyak orang berkata, waduh, berat Pak, saya diminta 10%. Selalu mikirnya seperti itu. Tahukah saudara, itu bagian dari respon kita berkata, yes Lord, ini bagianku. Dan percayalah, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Sebab pada waktu Abraham mengembalikan 1/10 dari semuanya, di pasal berikutnya Alkitab berkata, sesudah semuanya itu, Tuhan mendatangi Abraham. Dan dia berkata, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Dia sudah pernah berikan pedangnya dan dia berkata sekarang, akulah perisaimu. Dan Tuhan berkata, kompensasimu, baca di Alkitab itu, kompensasimu akan sangat banyak. Kompensasi itu ganti rugi. Tuhan mau berkata, semua yang kau berikan kepadaku nak, tidak pernah hilang dan musnah. Tuhan akan lipat gandakan luar biasa. Dan rewardmu, hadiahmu akan sangat besar. Dan sejak itu dia berkata, keturunanmu seperti bintang. Anda lakukan bagianmu dari bagian perjanjian darah ini. Apapun yang engkau sentuh akan jadi seperti bintang. Bukan hanya anak kandung, anak dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hubungan, dalam karier saudara, akan begitu banyak dan akan seperti bintang. Siapa yang percaya amin, lambaikan tangan saudara. Ini bagian saudara. Dan terakhir, mereka tanam pohon. Perjanjian lama saya masih mengingat, satu kali di Beersheba ada perjanjian dan Tuhan berkata dalam firman-Nya, maka Abraham menanam pohon tamariska. Tapi perjanjian antara dia dengan kita
Tuhan tidak tanam pohon tamariska, Dia tanam pohon yang di Golgota. Setiap kali Anda lihat akan salib ini, Anda ingatkan dirimu sendiri. Dan kau ingatkan setan. Ini pohon perjanjian antara aku dengan Tuhan. Ini pohon perjanjian antara aku dengan Tuhan. Apa hebatnya, Pak? Saya baru diberitahu kemarin tentang kehebatan pohon tamariska. Pohon ini bisa hidup di padang gurun. Dan oleh karena pohon inilah maka padang gurun itu berubah jadi kebun buah-buahan. Kenapa bisa begitu? Ini aneh. Ditanam ya di gurun, angin akan bisa menyebarkan benihnya kemana-mana. Radius sekian kilo terbawa angin, ditaruh aja, tumbuh akarnya. Pohon tamariska dalam jumlah besar, itu justru akan menyedot air di bawah. Sehingga sekian tahun kemudian, di tengah-tengah pohon itu selalu akan muncul sumur atau mata air. Dan pohon itu yang ditanam oleh Abraham. Saudara, orang ikut Yesus itu ya, merubah segala-galanya. Ditaruh di sebuah tempat. Tiba-tiba ada echonya, Anda masih ingat itu? Echonya keluar. Dan di mana-mana akan tumbuh yang sejenis. Dan tiba-tiba mata air di sekitarmu. Antara Tuhan dengan saudara ada pohon tamariska. Gurunmu akan jadi kebun buah-buahan. Gurunmu akan jadi kebun buah-buahan. Blood covenant menjamin seluruh hidupmu, seluruhnya. Dan itu milik saudara dan milik saya. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. Terima kasih. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley.
undang Yesus masuk di hidupmu? Saya berdoa pagi ini Anda undang dia masuk. Hari Minggu kita akan buat baptisan air persis pada hari kebangkitan Tuhan. Anda yang belum dibaptis, Anda bisa bergabung jam 10 pagi di Kapel Baptis. Anda siapkan pakaian ganti. Kalau tidak pun kami ada pakaian ganti. Tapi saya berdoa Anda yang belum dibaptis, Anda yang belum pernah memberikan hidupmu ke Tuhan, terima dia pagi ini. Seluruh perjanjian ini milik saudara. Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Saya lihat pribadi demi pribadi, kelompok demi kelompok, bangsa demi bangsa berubah. Sebab satu nama, yaitu Yesus. Dia bukan hanya menuntut seperti yang Anda duga, tapi dia tidak pernah tuntut, dia memberi dengan apa yang dia punya. Ingat, dia berikan akan pribadinya. Dia lengkapi engkau dengan senjata dan dengan pundi-pundi. Dan engkau akan mengalami yang namanya hidup baru, new beginning, dengan semua pengorbanan. Lalu kemudian dia berkata, aku berlubang paku, stigmata, tanda, you are my blood brother, and you are my blood sister. Kemanapun engkau pergi, tanda di hidup Yesus itu menjamin akan hidupmu. Dan tiba-tiba dia tukar nama. Dia berikan namanya kepada saudara, dan namamu diambil menjadi bagian dari namanya. Jadi disebut anak manusia, kita disebut anak Allah. Alkitab berkata dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia ubah itu. Dia berikan roti dan anggur, tubuh dan darahnya. Abraham mengembalikan 1/10 dari semuanya. Sebuah covenant terjalin dengan ajaib. Dan ujungnya dia mau berkata, lihat di Golgota, aku tanam pohon. Abraham tanam pohon tamariska, dan padang gurun jadi kebun buah-buahan. Amen, saudara. So siapkan roti dan anggur yang sudah dibagi. Kita akan terima tubuh dan darahnya. Saudara sekalian, kita bersyukur pagi ini kita menggunakan roti yang Tuhan berikan kepada kita dari Yerusalem. Minggu lalu saya di Bangkok, ada sinagog di situ, dan mereka jual roti Paskah. Rupanya hanya orang Yahudi yang boleh beli, orang Thailand nggak boleh beli. Tapi ada satu anak Tuhan, orang Yahudi, yang baru dilayani, lahir baru kenal dengan Tuhan. Dia yang maju ke depan, dia beli. Yang ajaib, persis mereka datangkan dalam jumlah yang banyak. Itu pun kita harus potong-potong. Kalau tidak akan cukup. Tidak ada yang lebih hebat dari roti ini dibanding dengan yang biasa kita lakukan. But it's just a blessing. Tuhan berikan yang spesial hari ini. Mari angkat akan tubuh Tuhan ini. Tuhan, terima kasih buat tubuhmu yang dipecahkan buat kami. Dan Kau berkata, makanlah. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami makan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan cawan ini. We are His blood brothers and sisters. Ada perjanjian darah antara kita dengan Tuhan. Ini meratifikasi, mensahkan perjanjian. Dan dia berkata, minumlah. Dengan iman kita minum dalam nama Yesus.
thanks a million. Jesus, thanks a million for all that you have done. Makasih Tuhan. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million for all that you have done. Jesus, thanks a million. Lord Jesus, thanks a million. Terima kasih Tuhan. Lord Jesus, thanks a million for all that you have done. Keluar dari hati katakan lagi. Jesus, thanks a million. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Lord Jesus, thanks a million. Oh Lord Jesus, thanks a million for all that you have done. Mari terima blessing-nya, biar berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Semua yang Dia berikan dalam perjanjian darah, tidak ada satupun yang tidak aktif. Diaktifkan semua pemberian Tuhan atas hidup kami pada pagi hari ini, membuat kami jadi umat Tuhan yang perkasa, tahu apa yang Tuhan sediakan dan janjikan buat kami. Diaktifkan dalam nama Tuhan Yesus, oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Diaktifkan dalam nama Yesus. Yes Lord. Katakan sekali lagi, Jesus, Jesus, thanks a million. Lord Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million for all that you have done. For all that you have done. For all that you blessing Tuhan turun atas hidup anak-anakmu. Pagi ini kami bawa korban kami di hadapan Tuhan. Ini korban Paskah kami bagimu Tuhan. Dan dari ketaatan kami mengikat akan blood covenant kami dengan Engkau. Terima kasih Kau bicara Roh Kudus. Kami lakukan dalam ketaatan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mencintai Dia, semua kita berkata, amin. Mari bawa korban kita di hadapan Tuhan.
semua, di tengah-tengah kita ada teman-teman dari Impact, bisa lambaikan tangan. Beberapa dari negara lain, dan saya percaya akan jadi blessing dan berkat selama ada di tempat ini. Mari serap yang banyak. Kita percaya akan terjadi sesuatu yang luar biasa atas hidup mereka, jadi berkat buat kota dan bangsa mereka. Dari malam ada sekitar 995 orang dibaptis. Kita percaya semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya lihat banyak sekali anak-anak dan anak-anak remaja yang memberi diri mereka dibaptis. Besok minggu ini kesempatan saudara. Bagi saudara yang belum pernah dibaptis sama sekali, jangan sampai ketinggalan. Firman berkata, yang pertama akan jadi yang terakhir akan menjadi yang pertama. Saya percaya minggu ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Harusnya setelah ibadah ini akan langsung ada baptisan, tapi ternyata airnya tadi malam mengerikan karena 1.000 orang hampir masuk di kolam. Jadi besok minggu saya tunggu Bapak Ibu semua. Jam 10 pagi kami akan siapkan pakaian ganti. Kalau saudara Bapak Ibu mau bawa pakaian ganti sendiri, akan tetap luar biasa. Jadi saya percaya akan dilayani. Amin. Jadi saya percaya ini hari-hari di mana akan banyak sekali jiwa dimenangkan dengan buat Tuhan. Dan sangat mudah sekali untuk mereka terima Yesus. Besok minggu giliran Bapak Ibu yang belum dibaptis, mari kita akan baptis bersama-sama. Mari kita angkat setiap korban kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bawa korban kami, persembahan kami. Dan kami percaya hari ini dengan pengertian yang baru. Ada blood covenant. Amen. Ada perjanjian antara kami dengan Tuhan. Amen. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada musuh kami. Kami percaya karena Engkau Tuhan di pihak kami, karena kami ada perjanjian dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata amin. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.